Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala alaina al-ma. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menurunkan buat kita air. Karena memang sejatinya segala sesuatu yang hidup itu diciptakan dari air. Tapi kita juga tahu pernah ada air dan mungkin akan ada air yang menjadi azab dan bala bagi suatu kaum. Maka kalau hujan turun, disunnahkan bagi kita untuk berdoa mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan siraman yang bermanfaat. Sebagian kita kalau mendung kemudian turun hujan, itu dia mengeluh. Aduh, udan. Iya. Sehingga seharusnya yang hujan itu bermanfaat, nggak jadi manfaat buat antum. Coba antum katakan Allahumma sayyiban nafi'an. Dan di antara waktu yang mustajab berdoa adalah ketika hujan turun. Antum manfaatkan waktu. Oke, antum basah. Atau orang-orang yang jualan. Jualan apa yang paling terdampak ketika hujan? Mau jualan es, mau jualan bakso. Kalau sudah hujannya ada orang keluar rumah jemaah. Tapi kalau pas dia jualannya siang hari es, kemudian turun hujan, apa yang seharusnya dia lakukan? Tetap berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Dan ketika musim hujan jualannya seharusnya diganti. Ganti apa? Ganti gorengan. Ganti yang panas-panas. Dan subhanallah memang jamaah. Ternyata bisnis itu juga perlu ilmu dan belajar. Kadang-kala ada orang, enggak, saya ini dagangan saya sudah. Sejak zaman dulu saya itu jualan es. Musim hujan tetap musim hujan saya jualan es. Ya semoga Allah berkahin dagangannya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kita berbincang tentang perceraian. Tentang pemutusan hubungan yang sejatinya diadakan untuk meraih sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi terkadang yang diinginkan dan diharapkan tidak terjadi. Kita sudah sampaikan bahwasanya cerai adalah solusi terakhir. Dan sebagian ulama menyatakan bahwasanya hukum asalnya perceraian itu terlarang kecuali ketika ada sebabnya. Tapi ada satu pembahasan sebelum kita membahas tentang hukum cerai dalam kondisi emosi. Masalah at-tafwid. Tafwid ini menyerahkan hak cerai kepada istri. Kan sejatinya yang bisa menceraikan itu suami. Bagaimana seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, terserah engkau, urusannya aku serahkan kepada engkau. Kalau engkau mau menceraikan dirimu, silahkan. Ada suami yang tidak ingin menceraikan istrinya. Tapi istrinya terus ganyang. Ayo, pegatan aku. Ceraikan saya, talak saya. Sang suami tidak ingin menceraikan. Lalu sang suami mengatakan, urusanmu ada di tanganmu. Kalau engkau mau menceraikan dirimu, silahkan aku serahkan dirimu kepada dirimu sendiri.
Kemudian sang perempuan, oh iya, sudah, aku ceraikan diriku dari diri. Jatuh nggak cerai? Jatuh. Jadi berdasarkan sepakat 4 madhab, jatuh. Kalau benar sang suami menyerahkan kepada istri. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama bagaimana kalau penyerahannya itu sejak sebelum nikah. Ketika mau nikah atau pada saat pernikahan sang suami mengatakan, iya aku menikah dengan engkau dan hak cerai ada pada dirimu. Bisa enggak? Dari sejak awal nikah sudah menyerahkan urusannya kepada istrinya. Menurut jumhur enggak bisa. Karena belum terjadi pernikahan. Dan jumhur ulama juga berpendapat ketika seorang suami menyerahkan hak cerai kepada istrinya, itu hanya berlaku di majelis itu selama suaminya belum mencabut haknya. Jadi kalau lagi ribut ya, satu majelis, enggak guys, ceraikan aku. Kata sang suami, sudah aku serahkan urusanmu kepada dirimu sendiri, engkau mau menceraikan dirimu silahkan. Ditantang sang istri. Kira-kira dia menceraikan dirinya atau tidak? Ya tergantung. Karena ada istri memang yang tidak ingin dia sebagai penyebab perceraian. Artinya ketika dia keluar dari rumah tersebut dan terjadi perceraian, nggak ingin orang mengatakan engkau menceraikan dirimu sendiri. Malu dia. Tapi dia lebih suka enggak suamiku yang boleh. Suamiku menceraikan aku. Padahal sang suami tidak boleh. Apa yang menjadi landasan para ulama mengatakan bahwasanya hal itu diperbolehkan. Dan ada yang menceritakan adanya ijma ya. Kisah ketika Nabi SAW mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Jadi kadangkala memang ada perempuan-perempuan ini yang perlu dididik. Tugas para suami ini, dia boleh jadi dapat istri yang kurang lurus. Bukan kurang lurus ya. Semua perempuan gak ada yang lurus gitu. Semuanya bengkok. Tapi mungkin dia dapat istri yang adabnya kurang. Atau banyak tuntutan. Akhirnya sang suami mendiamkan istrinya. Pisah ranjang setelah dikasih nasihat gak mau, pisah ranjang. Setelah itu kok dilihat gak ada perubahan di istrinya. Boleh jadi antum memberikan pilihan kepada istri antum. Anti mau terus hidup sama anak. Atau anti memilih untuk kembali kepada orang tua anti. Kasih pilihan istri. Dan Nabi SAW setelah sebulan beliau bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Setelah selesai 29 hari beliau mendatangin istrinya satu persatu. Membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Allah mengatakan ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istri, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina, kemarilah kalian, umatti'kunna, aku akan kasih buat kalian mut'ah, ya pesangon, harta, dan aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu, kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, wa daral akhirah, dan negeri akhirat, yang ingin Allah, yang ingin Rasulnya, yang ingin daral akhirah, itu perlu berjuang.
Karena jalan menuju surga itu terjal. Nggak enak disuruh nurut sama suami, taat sama suami. Makanya banyak perempuan itu ngeyel kalau dikasih tahu. Bang, aku mau datang kajian bang. Kata suaminya, janganlah, hujan itu. Ayolah bang, kajian bang. Hujan. Ilmu bang. Terus panjang. Padahal seharusnya dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau mau merayu nggak apa-apa. Karena ada suami-suami yang memang butuh dirayu. Tapi dengan bahasa yang indah. Tapi kalau suaminya melarang sesuatu, ya sudah sami'na wa ata'na. Baik, pilihan kedua tadi, kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azim. Allah menyediakan pahala yang besar buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Aisyah menceritakan, khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan pilihan kepada kami. Tadi, bercerai atau tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakhtarnallaha wa rasulahu. Kami kemudian memilih Allah dan Rasul. Dan Nabi menganggap hal itu ya bukan apa-apa. Yang memang pilihan. Boleh seorang suami memberikan pilihan kepada istrinya, menyerahkan urusan kepada istrinya. Udah terserah engkau. Engkau mau menceraikan dirimu, aku serahkan kepadamu dirimu sendiri. Tapi bagi para suami, hendaklah tidak sembarangan melakukan tafwid, serah terima cerai ini. Karena ada perempuan-perempuan yang agamanya kurang. Yang kita sebagai suami bertugas untuk mendidik dia sebenarnya. Baik, bicara menceraikan dalam kondisi emosi. Yang pertama kalau bicara syarat tolak itu, ya dia harus balik. Dia harus berakal. Dan bukan dipaksa. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwasanya nggak sah kalau anak-anak kecil yang belum balik menceraikan istri. Walaupun sebagian berpendapat kalau anak itu mumayyaz, kok bisa anak kecil nikah jemaah? Iya, dulu ada jemaah. Jadi anak ini dinikahkan sama bapaknya. Ya di negeri kita pun sepertinya pernah terjadi yang seperti itu. Wes kawin no anaknya. Ini sama-sama yang satu umur 7 tahun, yang perempuan umur 3 tahun. Sudah ya nikahkan ya? Iya, jadi sudah dinikah. Kan walinya. Kan bisa diwakilkan, nikah nih. Tapi nggak kumpul jemaah, cuma sudah suami istri. Maka jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berkata, oh saya nggak bisa. Artinya nggak sah kalau seorang anak yang belum balik menceraikan istri. Syarat yang kedua akal. Ini berkaitan dengan emosi tadi, akal. Maka tolak dari orang gila itu nggak sah. Mungkinkah orang gila menceraikan istri? Boleh jadi. Kadangkala gila itu terjadi setelah pilkada. Mungkin loh jemaah, katanya ada orang yang stres ya, depresi. Anak ingat kejadian berapa tahun yang lalu setelah pilkada itu ada yang naik tower. Wis edan. Turun kata dia, enggak saya mau naik. Entah pura-pura gila atau gila sungguhan, wallahu a'lam. Tapi tolak dari orang gila, mau ini orang naik tower ya, habis pilkada kalah dia naik tower, wes bojoku tak pegat, aku ceraikan istriku. Sah nggak perceraian dia? Jatuh jemaah kalau dia pura-pura gila.
Kalau dia gila beneran, makanya kan kadang-kala apabila terjadi sesuatu, itu dibawa ke psikiater, psikolog atau ya, untuk dicek. Enggak, dia ini ada gangguan kejiwaan enggak? Ternyata, iya memang dia ada kegangguan kejiwaan. Ya ketika orang akalnya tidak ada, maka nggak bisa dia menceraikan. Karena pena malaikat itu diangkat dari 3. Yang pertama dari orang yang tidur sampai dia terjaga. Memangnya orang tidur, mungkinkah menceraikan istrinya? Mungkin. Dia itu sebelum tidur ngomong, duh bojoku ya, ruwet. Kata dia. Mau tak cerai tapi ya opo. Tahu-tahu tidur mengingau, mengigau. Apa kalau bahasa Jawanya? Ngelindur. Ana masih ingat, nggak tahu ini mahasiswa yang di asrama masih ada loh. Ada santri yang keluar jemaah, ngomong sendiri, terus masuk kamar tidur lagi. Ada seperti itu. Ana merasakan di pondok itu ada yang keluar nanti ya. Dia liatin orang-orang. Terus nanti tahu-tahu di atas kasurnya, jangan rek, ojo rek, anu. Itu kalau dia menceraikan istrinya dalam kondisi ngelindur tadi, nggak sah. Kemudian orang gila sampai dia sadar, dan anak kecil sampai dia balik, dia besar. Ada pembahasan juga berkaitan dengan akal ini, bagaimana hukum tolak orang yang kena sihir. Karena kita tahu di antara sihir yang dilakukan oleh manusia itu tujuannya memang memisahkan antara suami istri. Perlu membahas apabila sihirnya itu mempengaruhi akalnya sampai yang berbicara itu boleh jadi bukan dirinya. Kita tahu ya orang yang kena sihir kadang-kala ngomong bukan suara dia. Bukan. Matanya, pandangannya, enggak, ini bukan dia. Yang dia kurus ya mah, tahu-tahu 6 orang megangi, diuntal loh katanya. Bukan dia kena sihir. Orang yang kena sihir dan betul bahwa akalnya tidak ada bersama dia ketika dia menceraikan istrinya, maka nggak jatuh. Karena tadi syarat menceraikan itu akal, ada akalnya. Tapi kalau orang kena sihir, tapi dia sadar dengan dia ucapkan. Kan ada orang kena sihir, sihirnya itu ya membuat dia benci sama istrinya. Gak seneng lihat istrinya. Apalagi lihat mertuanya, kepingin dia untal mertuanya. Iya, ada orang yang benci. Tapi akalnya gak sampai hilang. Maka kalau dia menceraikan, jatuh cerai. Intinya akal dia, apakah ada bersama dia? Apakah sedang tertutupi sehingga dia tidak sadar? Maka keabsahan tolaknya itu tergantung dengan keberadaan akalnya. Nah, kita masuk ke pembahasan hukum cerai orang yang marah. Talaqul ghadban. Orang kalau marah itu jelek jemaah. Makanya kalau ada orang marah di video, setelah itu videonya ditunjukkan, ini loh, engkau tadi marah. Siapa ini kata dia? Masa kata dia? Iya engkau. Bagaimana orang ketika marah bisa membunuh? Dia bunuh orang itu. Ada seorang wanita yang tahu suaminya kawin lagi. Kemudian suaminya tidur, disiram bensin, diobong. Ada. Sampai mati suaminya. Kemudian dia menyesal. Pokoknya orang kalau sudah marah itu ya
Dikuasai sama syaitan. Bagaimana hukum tolak orang yang marah? Sedangkan kebanyakan orang menceraikan itu disebabkan marah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab. Ketika ada sahabat yang minta nasihat, nasihatnya apa? Jangan marah. La taghdab. Ini menunjukkan marah itu omongan yang diucapkan, ya, perbuatan yang dilakukan, dia akan dihisab. Taib. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tolaknya orang yang marah itu jatuh. Walaupun ada di antara para ulama yang membagi emosi itu 3 macam. Yang pertama, ya, orang yang marah biasa. Makanya sulit sebenarnya jamaah untuk mengukur marah ini. Dikatakan fulan marahnya biasa atau marahnya marah beneran. Marah yang keras sekali. Kalau orang itu marah biasa-biasa aja, maka jatuh cerai. Sepakat semua ulama. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Khawlah bintu Tha'labah. Khawlah bintu Tha'labah ini yang Allah sebutkan di surat Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar omongannya Khawlah yang sedang berdialog tentang urusan suaminya. Pernah suatu hari Khawlah ini ketemu sama Umar bin Khattab. Dipanggil Umar sama Khawlah. Umar itu di jalan. Amirul Mukminin. Pemimpinnya umat Islam. Yang kekuasaannya pada waktu itu sudah sampai Urshalim, sudah sampai Syam, sudah sampai Irak, Iran sana. Dipanggil sama Khawlah, ini diem. Sampai orang-orang heran, Umar yang keras biasanya, yang tegas seperti ini, dipanggil Khawlah, dengar dikasih nasihat sama Khawlah. Ketika sudah selesai, Khawlah pergi. Tanyalah orang-orang ini, ya Amirul Mukminin, engkau kok menyimak dengan penuh perhatian kepada perempuan itu? Siapa perempuan itu? Gimana aku nggak mau mendengarkan dia? Allah aja dengar omongannya dia. Jadi kejadiannya, Khawlah ini punya suami namanya Aus ibn Samit. Ya, ada obrolan sama suaminya. Kemudian Khawlah ini membantah, menjawab. Dan ini penting juga buat para wanita, kalau suaminya ngomong ngasih tahu, kalau bisa jangan dijawab. Maksudnya jangan dibantah. Katakan iyalah. Nah, apalagi suaminya kondisinya marah, katakan iya. Ini Khawlah bantah. Faghadiba. Lalu marah suaminya. Fadhahara minha. Karena marah, akhirnya suaminya melakukan zihar. Zihar ini mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Dan ibunya mahram. Artinya menyamakan istri dengan ibunya. Artinya haram sudah untuk dihubungi. Seakan-akan dia mengharamkan istrinya untuk diri. Ini namanya zihar. Wa kana syaikhan kabiran qad sa'a khuluquhu wa dhajir. Suaminya ini sudah tua renta jemaah. Dan subhanallah ya, salah satu yang menyebabkan kepribadian orang berubah dan karakter orang itu berubah adalah ketuaan. Makanya antum kalau punya orang tua, baik ibu atau bapak, ketika sudah tua renta, mudah marah, mudah tersinggung, wajar.
apalagi sakit. Itu biasanya lebih perasa lagi. Ini Aus sudah kayak gitu tuh. Dikatakan akhlaknya udah nggak bener dia. Dan orang yang suka mengeluh. Akhirnya Khawlah ini disebutkan Khawlah ini nggak punya jilbab, nggak punya jilbab buat keluar rumah. Maka pinjem Khawlah ke rumah tetangganya. Supaya antum tahu bagaimana kondisi para sahabat pada waktu itu. Akhirnya dia pinjam jilbab, dia datang kepada Nabi SAW. Maka dia ceritalah Khawlah tentang suaminya. Suamiku ini, ya, setelah aku punya anak dari dia, kemudian dia dengan mudahnya mengharamkan dirinya, melakukan zihar itu. Akhirnya turunlah surat Al-Mujadilah. Intinya dari hadis ini, ucapan suami Khawlah ketika marah, itu konsekuensi hukumnya ada. Dan terjadi zihar itu. Maka akhirnya sang suami kalau mau menghubungi istrinya ada kafarat yang harus dia bayar. Ini sebagai dalil bahwa orang marah itu hukum talaknya jatuh. Taib. Dan zihar itu dulu dianggap tolak dulu jemaah. Dalam Islam enggak, zihar bukan tolak. Zihar hukumnya tadi ada kafaratnya. Dan berkaitan dengan hal ini sekali lagi ini hal yang ijma ya. Berkaitan dengan marah yang belum keras marahnya. Ya tadi kan dia omongin gitu marah langsung dia mengatakan anti alaika wahri ummi. Taib. Yang kedua, marah yang sampai membuat akalnya hilang. Ada orang marah itu sampai nggak sadar. Apa bukti kalau akalnya dia nggak ada bersama dia? Dia nggak sadar, dia ngelempar sini, ngelempar sana, teriak-teriak. Kemudian dia mengatakan, aku ceraikan engkau 1.000.000 kali. Sudah, sang istri akhirnya pulang ke rumah orang tuanya. Sang suami sadar, istriku mana? Loh, istrimu mana? Sudah kau ceraikan? Loh enggak, aku nggak nyeraikan istriku. Jadi dia benar-benar nggak sadar dengan yang dia ucapkan. Marah yang sampai puncaknya ini, yang sampai membuat akal itu hilang, seperti orang mabuk jemaah. Maka ulama sepakat nggak jatuh. Nggak jatuh. Kenapa? Karena akalnya nggak ada bersama dia. Maka dia dihukumi seperti orang gila. Dan ini ada yang menukil ijma bahwasanya orang yang marah sampai tertutup akalnya itu seperti orang gila sehingga nggak jatuh cerainya. Taib, yang diperselisihkan oleh para ulama, orang yang marah sampai tingkat kemarahan yang lumayan dahsyat tapi nggak sampai akalnya hilang. Dia sadar. Dia menceraikan istrinya dalam kondisi marah yang memuncak tapi dia sadar. Aku ceraikan engkau. Ya namanya orang marah. Dia mungkin sambil menahan diri ingin melakukan KDRT sama istrinya. Tapi dia tahan, akhirnya dia ngomong. Dia menceraikan istrinya. Ini permasalahan yang diperselisihkan. Tapi 4 madhab sepakat jatuh. Jadi marah yang biasa, marah yang tengah-tengah ini, itu jatuh. Yang enggak jatuh itu marah yang menutup akal. Karena banyak orang-orang akhirnya cari fatwa. Supaya talak yang dia ucapkan itu tidak sah.
Dia berdalih mengatakan, saya marah waktu itu Pak Ustadz. Marah yang mana? Ini kan tadi standar marah yang mana itu yang sulit untuk ditetapkan. Kalau marah yang sampai puncaknya saya nggak sadar dengan saya ucapkan, nggak jatuh. Tapi kalau marah, ya saya marah, saya sadar gitu Ustaz, bahwa saya menceraikan istri saya. Tapi saya nggak kuat Ustaz, nahan diri Ustaz. Dan ini buat para wanita tadi, kalau suaminya sedang emosi, sedang marah, jangan memancing. Suaminya ngancam umpamanya, engkau kalau tetap nggak nurut, saya ceraikan nanti. Ini kan masih ancaman, belum ya? Loh, ceraikan sekarang saja. Sekarang. Ada perempuan yang memancing jemaah. Loh, suami ditantang, jadi jemaah. Maka tadi tolong wanita kalau suaminya marah, tahan. Karena ana lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang mengatakan jatuh cerainya. Ada sebagian mengatakan enggak, tapi jumhur ulama berpendapat jatuh. Apa dalilnya? Ya tadi hadis Khawlah yang dizihar sama suaminya dalam kondisi marah. Dan ternyata ada konsekuensi hukumnya. Kemudian orang yang marah itu mukallaf. Selama akalnya ada sama dia, dia itu mukallaf. Artinya mukallaf itu segala tindakan yang dia lakukan itu akan dihisap. Penanya malaikat tidak diangkat. Yang diangkat itu cuma dari 3 orang. Majnun, yang tidur, sama yang belum balik. Nih orang marah, mukallaf dia. Makanya dilarang marah. Dan ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa itu, apa kata Allah? Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang menahan emosinya. Nabi SAW ini buat yang suka marah. Nabi SAW nggak pernah marah jamaah untuk dirinya. Beliau baru marah kalau agama yang dilanggar, syariat yang dilecehkan, baru beliau marah. Sedangkan kita kebanyakan marahnya untuk dirinya dan hampir tidak pernah marah untuk agamanya. Tidak pernah marah untuk agama. Coba antum lihat, kapan ana marah buat agama ya? Yang ada untuk diri kita. Dibully marah, dimaki marah, dibantah marah. Dan ini nasihat buat para suami ya. Iya, kita tahu istri nggak boleh kurang ajar. Istri nggak boleh bantah. Tapi kalau itu terjadi, antum sebagai pemimpin hendaklah memahami kondisi dia. Boleh jadi dia sedang datang bulan. Karena kejiwaan perempuan ketika datang bulan itu labil. Mudah marah. Kemudian boleh jadi ada sebab lain. Ini emak diganyang sama anaknya, tahu-tahu bapaknya datang ganyang juga. Akhirnya sang ibu membantah sang bapak atau sang suaminya. Jadi ingat, kalau ada orang marah, membunuh, tetap dia akan dihukum. Atau mengambil, merusak hartanya orang. Tetap ada konsekuensi hukumnya dia. Kemudian, kalau kita menjadikan talak orang yang marah ini tidak jatuh, maka semua orang yang berbuat jahat akan mengatakan, saya marah, saya naik pitam, saya ini. Loh iya, tapi kamu gak boleh. Tetap akan dihukum dengan yang kau katakan.
kemudian dalam kondisi marah atau ridho atau sedang kondisi senang, hukumnya sama. Karena urusan talak ini juga kondisinya mau main-main, mau serius, jatuh. Baik, ada yang mengatakan nggak jatuh talak itu dalam kondisi marah yang pertengahan tadi. Ini pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan mungkin kalau antum membaca fatwa Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin, mereka juga termasuk yang mengatakan tidak jatuh. Jadi kalau nanti antum baca fatwa Syekh Utsaimin, enggak, Syekh Utsaimin mengatakan enggak jatuh. Iya, betul. Tapi jumhur ulama berpendapat jatuh. Karena memang tadi bagaimana standarnya, bagaimana membedakannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi berkaitan dengan talak orang yang marah itu, hati-hati. Menurut jumhur ulama, jatuh. Jangan sampai akhirnya antum cari fatwa yang enak. Ustadz ngomong jatuh, tak tanya ustadz lainnya. Ya Ustadz, kayaknya fatwanya Syekh Utsaimin tidak apa-apa kan Ustadz ya. Padahal dia ceraikan istrinya selalu dalam kondisi marah. Cuma marah yang mana? Karena dalam pendapat yang membagi marah jadi 3 itu, mereka mengatakan marah yang tidak syadid itu jatuh. Terus antum mengukurnya? Ya saya tadi nggak bisa nahan diri. Saya kemudian menceraikan. Sadar. Dia jatuh cerai. Bagaimana hukum talakus sakran? Talak orang yang sakran. Sakron, apa sakron? Sakran itu mabuk jemaah. Ada 2 kondisi orang yang mabuk. Ada orang yang mabuk tapi dia punya alasan kenapa dia mabuk. Maka yang seperti ini nggak jatuh talaknya. Orang yang umpamanya dikasih minuman, dipaksa untuk minum, dia nggak mau minum. Atau orang yang mengkonsumsi sesuatu di dokter umpamanya ya, dia harus minum sesuatu ini untuk pengobatan umpamanya yang memang nggak ada obat lain. Pokoknya dia mabuknya itu secara agama diperbolehkan kondisi dia. Itu nggak jatuh cerainya. Tapi kalau dia sengaja mengkonsumsi sesuatu yang membuat dia mabuk, maka ada 2 pendapat ulama. Dan pendapat jumhur sekali lagi mengatakan jatuh cerai. Jadi kalau orang sengaja minum, kemudian dia menceraikan istrinya, dalam kondisi dia mabuk atas pilihan dia, maka jatuh cerainya. Sebagian mengatakan tidak, tapi pendapat yang mengatakan jatuh itu sepertinya lebih kuat. Walaupun dia mengatakan tidak jatuh, kan orang ini akalnya nggak ada gitu loh. Iya, cuma dia menghilangkan akalnya dengan sengaja. Dia sengaja menghilangkan akal. Maka dengan apa yang dia lakukan, dia mukallaf. Dia akan dihisab. Karena dia sengaja melanggar agama, kemudian tadi mengkonsumsi sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka akhirnya jumhur ulama berpendapat talak yang diucapkan oleh dia jatuh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah ini pertanyaannya banyak banget jemaah. Semoga baik-baik saja pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, saya ibu dari 2 anak. Yang semua anak-anak saya bersekolah di Al-Irsyad. Saat ini saya dan anak-anak saya sedang ditinggal pergi tanpa pamit oleh suami. Tanpa pamit oleh suami saya yang ikut jamaah tabligh ke Pakistan. Hal ini sudah kedua kalinya dilakukan oleh suami saya dan saya tidak ingin ada yang ketiga kalinya. Apa harus saya lakukan untuk menghentikan kezaliman yang suami saya lakukan? Serta amalan apa yang membuat suami saya kembali ke sunnah? Nah, yang pertama, seorang itu ketika meninggalkan istrinya karena urusan agama, seperti jihad fi sabilillah, itu juga meninggalkan istri. Maka dia harus mencukupi istri. Mamanya dia berangkat selama 4 bulan. Atau orang yang kerjalah, yang merantau. Yang merantau selama 1 tahun umpamanya. Dia tetap punya kewajiban membiayai istrinya.
Kalau ibu ini yang bertanya, suaminya tetap bertanggung jawab ya, maka pertahankan rumah tangganya. Tapi ada suami yang kemudian lupa dengan hak-hak istrinya. Hak-hak anaknya. Dia berkata, saya berjuang di jalan Allah umpamanya, saya akan berdakwah umpamanya. Tadi ketika mau berdakwah, kenapa harus jauh-jauh ke Pakistan umpamanya? Kalau berdakwah banyak orang-orang yang perlu didakwahi. Dan ketahuilah jamaah bahwasanya dakwah itu fardun alal kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melakukan, yang lainnya nggak wajib. Sedangkan memberikan nafkah kepada istri dan anak itu fardu ain. Wajib suami memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ada sebagian suami mungkin yang mengatakan, "Ana Ustaz, keluar, khuruj dia. Alhamdulillah istri dan anak-anak masih makan." Siapa yang ngasih makan? Tetangga-tetangga. Iya jemaah. Tetangga-tetangganya gitu loh. Sang suami berpikir dia telah melakukan kebaikan. Engkau mau berdakwah, silahkan menyampaikan agama Allah dengan syarat engkau punya ilmu. Tapi jangan sampai engkau menelantarkan yang menjadi kewajibanmu. Maka kalau bicara amalan apa saja yang bisa mengembalikan suami ya untuk belajar sunnah ini ya. Ya, yang pertama didoakan suaminya, kemudian diajak datang kajian. Mungkin dia berpendapat bahwa yang dia lakukan inilah yang paling baik dalam agama. Tapi coba cocokkan dengan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mengutus para sahabat berdakwah. Ali bin Abi Thalib dikirim ke Yaman. Siapa lagi? Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman. Abu Musa al-Asy'ari dikirim ke Yaman. Aminu hadil ummah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah dikirim ke Bahrain. Ketika orang-orang itu minta orang yang dikirim untuk mengajar di sana, Nabi SAW tidak menyuruh semua sahabat, dipilih yang memang punya kemampuan untuk melakukan itu. Tapi secara umum kita wajib berdakwah jemaah. Mau itu ustadz nggak ustadz wajib berdakwah terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bapak wajib mendakwain anak-anaknya. Suami wajib mendakwain istrinya. Bos di perusahaan wajib mendakwain anak buahnya. Maka tolong yang menjadi kewajiban itu diselesaikan. Baru setelah itu ke tempat yang lainnya untuk menyampaikan agama Allah ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Ana nemuin baju. Tapi ana bilang biarin aja dulu. Siapa tahu nanti punyanya pemiliknya ambil. Tapi beberapa waktu kemudian 3 pekan berlalu belum ada yang ambil. Jadi ana ambil lalu ana cuci. Gimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Ya, kalau barang itu termasuk barang yang berharga, yang bakal dicari sama temennya, ya nggak bisa dimilikin sampai diumumkan selama 1 tahun. Dicuci nggak apa-apa, disimpan, diumumkan. Boleh jadi kita itu nggak mengumumkan jam. Baju itu di sana, orang ini nyariin, nggak tahu di mana bajunya. Antum tidak memberikan informasi. Antum biarkan situ, kita tunggu. Loh enggak. Antum kalau memang antum ingin memilikinya atau ingin menggunakannya, antum umumkan dulu. Foto, umpamanya sekarang sudah nggak perlu lagi mengumumkan kalau dulu kan mengumumkan di tempat-tempat kumpulnya orang, sekarang diumumkan di mana? Status antum di medsos diumumkan. Ditunggu sampai 1 tahun. Kalau memang bajunya itu baju yang berharga. Tapi memang ada orang-orang yang bajunya ya dia sudah nggak dicari, apalagi sudah jatuh kena tanah ini, memang sengaja ditinggal. Maka tetap kalau antum tahu baju itu berharga, diumumkan dulu. Jangan kemudian antum pakai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, ana seorang ikhwan yang insya Allah akan menikah. Calon istri ana menginginkan
jika setelah menikah ingin pakai cincin apa? Couple ya. Cincin sepasang. Yang mana ana dan istri ana memakai sebagai tanda kalau kita sudah menikah. Kalau memakai tanpa ada keyakinan apapun, hanya sekedar pakai saja sebagai tanda kita sudah menikah. Yang ana tahu kalau seorang istri bebas saja pakai perhiasan. Namun dalam kasus ini dipakai untuk kedua suami istri. Dan cincin itu dipakai beberapa hari setelah akad. Mohon jawabannya Ustaz. Iya, berkaitan dengan cincin itu. Boleh pakai cincin, bebas jamaah. Cuma yang jadi masalah ketika tadi disebutkan kita mengikuti tradisi orang-orang non-muslim. Atau kita memiliki keyakinan. Keyakinannya tadi disebutkan kan. Keyakinannya pakai itu sebagai tanda sudah menikah. Dan gak boleh dilepas. Kalau dilepas, berbahaya dengan pernikahan. Berarti kan ada keyakinan. Makanya sang suami, kadangkala cincin itu gak enak. Namanya orang pakai cincin, capek dia lepas, dia taruh. Istrinya tanya, mas mana cincinnya mas? Jangan dilepas tuh mas. Ini yang membahayakan. Tapi kalau sekedar mau pakai cincin sebagai kenang-kenangan, fadol. Tapi kalau sebagai tanda sudah menikah, sehingga orang-orang itu kan dibaratkan, kalau ada yang godain, umpamanya, dia nunjukkan, oh sudah nikah. Apakah itu memang tanda jamaah? Jadi tadi yang, kalau bicara cincin sekedar memang dipakai sebagai kenang-kenangan pemberian dari suami, istri, nggak ada masalah. Tapi kalau tadi ada keyakinan sehingga harus dipakai selalu, kalau diletakkan ada sebagai tanda buruk nantinya, ada unsur tatoyur nanti di sana, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Ini panjang banget jemaah. Iya, kesempatan bertanya langsung buat akhwat. Aduh takut kalau akhwat yang tanya. Iya, mak-mak kalau mau tanya. Tapi sebelum mak-mak tanya, anak akan bacakan pertanyaan yang panjang. Ustadz, jika pertanyaan anak agak panjang, bukan agak panjang, panjang sekali. Karena ini sangat penting bagi anak. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Bagaimana cara menjaga identitas diri sebagai seorang muslim ketika anak sering menghadapi pelecehan dari orang lain terkait penampilan fisik anak, seperti dipanggil seksi atau bahkan cewek oleh teman, jamaah dan sebagian asatidah di ponpes dulu. Padahal anak ikhwan. Semoga Allah mengampuni mereka yang ketawa. Antum jangan ketawa. Semoga Allah mengampuni mereka yang ketawa. Jujur ana sebenarnya bukan orang yang suka marah atau emosi. Tetapi karena pelecehan seperti itu, ana merasa perlu berbicara tegas kepada siapapun yang bersikap tidak hormat baik mereka yang melecehkan ana di ponpes dulu maupun siapapun dan dimanapun. Namun mereka tidak memahami trauma yang ana alami. Sering menuduh ana kurang ajar atau tidak punya sopan santun ketika ana berbicara tegas. Semoga Allah ampuni mereka yang ketawa. Jika ana berbicara lembut, mereka malah mengejek dengan sebutan kelembutan wanita. Atau bahkan berkata, jadi nafsu nih. Allahu Akbar. Semoga Allah mengampuni mereka yang ketawa. Saat ana mencoba menegaskan sikap, mereka malah mengejek dengan nada menghina seperti oh. Ini membuat ana merasa frustasi. Sampai terkadang muncul keinginan agar mata mereka yang berprasangka buruk itu tak lagi bisa melihat. Semoga Allah mengampuni mereka. Bahkan ketika ana berbicara tentang akhwat, hal yang wajar jika seorang ikhwat tertarik kepada akhwat, mereka justru bermuka masam. Ana sudah paham bagaimana pandangan nafsu ikhwan kepada ana. Karena ana bukan seperti akhwat yang tidak merasa dipandang nafsu oleh ikhwan. Apa nih jemaah? Bagaimana langkah yang tepat untuk
menetapkan batasan menghargai diri sendiri dan menghadapi mereka yang tidak menghormati di lingkungan sosial. Karena ana khawatir kejadian seperti ini berulang di kampus ini. Taib, jamaah rahimakumullah. Sepertinya ana pernah mengalami masalah yang sama. Ana dulu waktu masuk pondok, ana itu pernah sakit hati. Ketika ana lagi ya sampai hari ini ana ingat ya. Ana ingat orangnya, tempatnya, dan waktunya. Ana ketika lagi ngambil makanan, ada seorang perempuan yang sedang mengirimkan makanan buat abangnya atau buat adiknya ke pondok, dikirimin. Lalu dia ngomong sama saudaranya ini, "Siapa Min?" "Mak Ratin," kata dia. Itu bahasa Madura. "Siapa Min?" katanya. "Kok ayu anak ini?" katanya. Loh, kita lanang dibilang ayu jamaah, loro hati kan jamaah. Sejak itu akhirnya ana ikut bela diri. Iya, artinya tadi bicara jati diri, ana harus menunjukkan ana ini laki. Ana ikut bela diri, ana ikut lomba, ana fitness, olahraga. Yang akhirnya hilang betul jamaah. Ungkapan-ungkapan itu hilang. Maka nasihat ana buat yang bertanya ini, engkau perlu menunjukkan jati dirimu kalau engkau laki. Agar mereka tidak lagi membulimu. Maka usahakan mulai saat ini, tadi engkau berolahraga, engkau ya olahraga main bola bersama yang laki-laki ya, kemudian ikut bela diri, kemudian jaga tubuhmu seperti itu. Kemudian bicara ngomong sama orang. 90% akhlak mulia itu ada di taghaful. Mengabaikan omongan orang itu jangan dimasukkan ke hati. Sampai ada cerita ketika seorang dibuli. Ketika orang ini dibuli kemudian dia sakit hati. Orang yang membulinya itu semakin menjadi-jadi. Karena dia merasa ada korban yang bisa dia bully. Tapi ketika orang ini dibuli lalu mengatakan jazakallah khair, syukran, barakallahu fikum, makasih banyak ya. Kalau dikatakan engkau kok bau gitu, jazakallah khair atas informasinya, makasih. Sudah, tanggapin dengan positif. Tapi kalau antum tanggapin dengan seperti tadi, antum marah-marah, antum malah nggak dihargai sama mereka. Maka yang perlu dilakukan bagaimana yang bertanya ini merubah penampilannya. Dengan tadi, dia berolahraga, dia ikut bela diri, dia fitness, dia main bola, sehingga orang tahu bahwasanya dia ana rojul gitu. Nah, ana rojul perlu ditampakkan gitu. Dan alhamdulillah akhirnya bulian itu habis. Dan memang sakit hati ketika dikatakan Ratin itu jemaah. Katakan ayu loh, cek ayu nih hari. Kalau ganteng seneng gitu kan jamaah, tapi dibilang ayu sakit. Baik, ibu-ibu, semoga nggak ada yang tanya. Karena memang pertanyaan yang keluar dari sana itu berat biasanya. Assalamualaikum Ustaz. Ketika kami sekeluarga bertamasya ke Batu Malang, ketika kami sudah sampai di hotel atau tempat rekreasi, apakah hukum menjamak qashar sholat masih berlaku? Barakallahu fikum. Iya, selama antum nggak niat mukim di tempat itu, sebagian ulama berpendapat selama tidak ada keinginan menetap lebih dari 4 hari atau 3 hari di tempat itu, maka antum boleh jamak qashar. Jamak qashar diperbolehkan walaupun di tempat rekreasi umpamanya ya. Cuma memang sunnahnya itu qashar, bukan jamak. Jamak itu kondisional. Kalau kondisi antum capek, fadhol. Kalau nggak capek, nggak ada kerjaan juga, ya ahsan. Qashar saja tanpa jamak. Pertanyaan terakhir ini. Izin bertanya. Hadis tentang
Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan, diampuni, kecuali orang-orang yang berbuat dosa terang-terangan. Lantas bagaimana Ustaz dengan surat An-Nahl yang artinya kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohan. Kemudian mereka bertobat. Setelah itu memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar maha pengampun dan penyayang. Apakah kita jika sudah terlanjur membuat dosa terang-terangan kemudian bertobat, apa kita tidak akan mendapatkan ampunan seperti hadis di atas? Atau Allah Subhanahu wa taala mengampuni seperti di An-Nahl? Ahibati fillah, hadis yang pertama itu berkaitan dengan orang yang tidak bertobat. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Artinya seorang yang berbuat dosa itu masih ada kesempatan untuk diampuni sama Allah walaupun dia nggak tobat. Dosa yang tidak diampuni sama Allah cuma syirik. Nah, orang yang berbuat dosa terang-terangan itu berpotensi untuk tidak diampuni. Artinya dia akan dihukum dan dimasukkan ke neraka walaupun tidak kekal di dalamnya. Namun kalau bertobat, Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Kalau orang bertobat, mau syirik pun kalau bertobat diampuni. Jadi kalau seorang pernah berbuat dosa terang-terangan kemudian dia menyesal dan bertobat, Allah akan terima taubat dia. Tapi kalau tadi ada orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi, kemudian dia nggak bertobat, jemaah, sampai meninggal dia nggak bertobat, mungkinkah dia diampuni? Mungkin masih. Mungkin. Tahtal masyiah. Kalau Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Jadi kesempatan untuk diampuni masih ada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.